make you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya di sini sebagai mahasiswa dari Stikom Bandung, izin mewawancari Bapak tentang Saung Karung ini Pak. Ya, Langsung saja ya Pak. ya. Bisa Bapak ceritakan sejarah tentang pembuatan ini dan dapat inspirasinya dari mana gitu Pak? Sebenarnya gini ya, kalau sebenarnya seperti yang mungkin lihatnya sekarang udah suksesnya seperti sekarang ya. Sebenarnya awalnya Saung Karung itu konsep awal itu bukan resto sebenarnya. Jadi ginilah, di satu sisi saya pribadi sebagai owner Saung Karung juga sebagai kepala desa, terutama awalnya rencananya tuh jadi mau bikin kedai kopi untuk mengedukasi masyarakat. Karena apa? Karena di sini produksi kopi di Jakarta Timur sama Cengkeh itu banyak ya. Jadi aku tuh ingin masyarakat dengan hasil kopi yang melimpah itu ingin mempunyai nilai jual yang lebih mahal. Jadi enggak asal petik, enggak asal jual. Awalnya ini mengedukasi masyarakat untuk pengolahan kopi dan untuk membranding kopi Jakarta Timur, diolahnya seperti apa, dari mulai petik merah sampai fermentasi itu awalnya seperti itu. Tapi berjalannya dengan waktu itu hanya kopi aja, jadi tidak di konsepnya ke resto awalnya. Tapi dengan adanya customer yang datang ke sini dengan masukan dari customer, kalau ini itu ada itu segala masukan ya, jadi seperti sekarang. Jadi sebenarnya ini udah keluar dari konsep awal. Jadilah yang awalnya untuk kedai kopi malah jadi resto itu awalnya. Dan kenapa saya ngambil konsep Sunda Bali? Karena gini, jadi saya itu sesuai dengan sejarah itu sejarah Sunda dan Bali itu hampir sama kan. Dari ada istiadat dan ada Bali juga awal mungkin ya, setelah itu adanya ada Sunda, kalau dulu masih Sunda Wiwitan. Jadi di sini saya tuh ingin menyatukan kembali ada Sunda atau karung Sunda sama Bali. Jadi kalau bahasa sekarang mah ini konsep Sunda Bali, jadi artinya balik ke Sunda lah. Jadi akan kembali, suatu saat nanti akan kembali ke zaman dahulu seperti apa kejayaan Sunda itu. Apa saja sih tantangan yang dihadapi saat membangun Saung? Kalau tantangan yang pertama emang dari permodalan, karena Paku ini istilahnya modal nekat ya, jadi tidak ada kerjasama dengan siapapun, dari mulai konsep sampai ya konsultan lah. Kalau yang lain kan ada konsultan pembangunan, konsultan ini tuh, kalau aku enggak. Jadi mulai konsultan pembangunan sampai konsultan manajemen juga itu sendiri. Tantangan awal banyak sih yang bilang ini katanya bikin resto di tengah hutan, siapa yang mau beli atau apa gitu ya. Tapi kalau saya tuh yakin dalam artian bukan takabur. Masalah rezeki jangankan di pinggir jalan raya, pinggir jalan umum, kasarnya rezeki mah kalian setopetnya pasti diantarkan gitu aja. Gak ada tantangan lain sih, kendala ya alhamdulillah. Di perizinan pun ya gampang lah, nggak susah, nggak ada yang lainnya ya. Cuman awalnya emang kendalanya karena mungkin belum yakin ya, cari karyawan aja susah. Lain sama sekarang, malah setiap ada lulusan banyak yang ingin kerja di sini gitu. Karena
Ya itu aja. Bagaimana sih konsep Sunda Bali diterapkan dalam desain pembangunan ini? Ya jadi itu ya konsepnya saya ditonjolkan aja dari estetika ya, estetikanya, terus dari apa namanya sentuhan-sentuhan seperti yang dilihat itu kan ada kain pole, ada juga bangunan-bangunan Bali yang mana sekarang identitas Balinya sebenarnya belum. Sebenarnya itu dari Gapura harusnya udah Gapura Bali, tapi terkait dengan anggaran dengan dana belum saya munculkan. Dan ini pun apa namanya kenapa saya ngambil itu karena semua yang ditempelkan itu mempunyai filosofi, ada filosofinya, ada artinya. Kain apa namanya poleng tidak itu bisa dilihat di apa di Google lah, tidak bisa dijabarkan. Dan ini pun karena jabatan saya di periode kedua ini 3 tahun lagi, jadi tidak hanya di Saung Garuhun. Berawal dari Saung Garuhun, jadi saya ingin Sakarta yang dulu Sakarta, sekarang Sakarta Timur itu mau saya konsep satu desa itu seperti Bali. Gitu. Di sisa periode lah 3 tahun lagi. Sekarang udah mulai penataan dari mulai area wisata, pemerintahan, minimalnya umbul-umbul Bali udah ada. Gitu ya. Apa saja jenis kuliner yang disajikan di sini? Kalau di sini variasi sih, tapi yang sebagai branding yaitu liwet. Nah, sebagai brandnya liwet. Kalau yang lainnya umum lah di kafe-kafe lain, kopi-kopinya juga atau makanan-makanan yang semi-semi modern juga ada. Banyak brandnya itu. Tapi ya alhamdulillah dulu waktu buka tuh 1-2 tahun sampai 2 tahun pertama liwet tuh cuman ada di Saung Garuhun sama di Linggarjati kalau nggak salah. Tinggal sana di situ ya. Tapi sekarang hampir semua resto dari mulai resto tradisional sampai modern sekarang ada liwetnya. Gitu ya. Bagaimana Saung Karuhun terhadap ekonomi? Bagaimana dampak Saung Karuhun terhadap ekonomi masyarakat lokal? Ya alhamdulillah gini. Minimalnya saya bisa memberdayakan anak-anak ya pengangguran walaupun belum terlalu banyak ya. Di sini karyawan cuma 17 orang. 17 orang tapi apa namanya yang lain-lainnya juga ya sepertinya ya saya pribadi ya bukan sebenarnya nggak usah disampaikan sih. Ya alhamdulillah ya, banyaknya bisa memberi kontribusi baik ke desa ataupun ke masyarakat dalam hal satu atau apapun itu ya. Dan di sini pun untuk bisa dikatakan apa namanya apa ya untuk gaji karyawan di sini tuh nggak sistem gaji karena saya sendiri dengan konsep manajemennya bukan manajemen perusahaan, jadi boleh dikata lah saya mah secara bercandanya manajemen langit ini menjadi. Jadi saya nggak mau apa namanya keringat karyawan. Kalau saya mah bukan karyawan lah, tim di Saung Garuhun ini tidak kebeli. Jadi dalam hal hasil juga hasil usaha SAU itu pembagian. Jadi kalau hasil bersih 1 bulan itu dibagi 2 langsung. Jadi seumpamanya 10.000 lah 1 bulan hasil bersihnya ya, laba bersih 10.000, potong 10% untuk pajak untuk pemeliharaan dan sisanya langsung dibelah 2 sama karyawan. Jadi nanti disesuaikan dengan job desk. Ada yang 11%, yang 10%, yang 8% sesuai job desk-nya. Paling sedikit itu 7%. Jadi alhamdulillah untuk di Saung Garuhun ini gaji bulannya ya, kalau gaji lah umumnya ya itu udah melebihi UMR kabupaten. Rata-rata di atas 2 juta 3 juta. Malah ada yang sampai kebagian 4 sampai 5 juta tuh 1 bulannya. Sayang ya. Apakah ada rencana pengembangan atau inovasi untuk di masa yang akan datang? Pengembangan ada. Pengembangan ini juga sebenarnya di sini masih 5 bangunan yang belum, untuk aula, untuk meeting room, terus di sini untuk
apa namanya hotel gitu, penginapan, juga lesehan bisa ada 5 bangunan di sini. Di samping itu sekarang kan udah tahu ya, salah satunya yaitu yang di Bagadurung. Juga itu mah untuk camping ground sama kafe, tapi tinggal kafenya belum. Dan sekarang juga itu lagi kebetulan di situ ada lahan desa, apa namanya udah menggerakkan anak-anak muda Karang Taruna BUMDes nggak jalan beberapa kali, diganti kepengurusan BUMDes, dimodalin sama desa nggak jalan juga. Akhirnya saya punya inisiatif, jadi lahan yang ada di desa langsung sekalipun saya kepala desanya saya kontrak sendiri, dibangun sendiri, dan di situ juga akan dibangun kafe dan sirkuit off-road. Sekarang udah mulai, mudah-mudahan lebaran udah bisa launching lah. Nah itu mau buat tongkrongan anak muda, mungkin lebih ke anak mudanya kalau di sana mah. Ya. Terima kasih Kak, udah segitu Udah, aja sih. udah aja ya. Selamat siang Kak, maaf mengganggu waktunya. Izinkan saya untuk mewawancari Kakak. Apa sih yang membuat Kakak tertarik untuk mengunjungi Saung Karuhun ini, Kang? Saya tertarik mengunjungi Saung Karuhun ini karena saya ingin merasakan langsung suasana yang indah, yang asri. Saya juga mendengar bahwa Saung Karuhun ini memberikan nuansa unik, yaitu perpaduan antara adat Sunda dan adat Bali. Jadi saya penasaran, bagaimana kesan pertama Anda saat mengunjungi Saung Karuhun ini, Kang? Kesan pertama saya saat mengunjungi Saung Karuhun ini sangat positif karena begitu saya tiba di sini, saya langsung disuguhkan dengan pemandangan yang indah, suasana yang sejuk, yang asri, jauh dari suara kendaraan. Menurut saya tempat ini juga sangat cocok untuk berkumpul bersama keluarga ataupun teman, juga sangat cocok. Apakah Anda merasa puas dengan pelayanan dan fasilitas yang tersedia di Saung Karuhun ini, Kak? Ya, saya sangat puas dengan pelayanan di sini karena pelayanannya juga sangat ramah, siap membantu kapan saja. Terus fasilitas di sini juga cukup memadai dengan adanya area yang luas dan bersih, terus tempat parkir yang aman. Jadi saya merasa nyaman saat berada di sini. Jenis kuliner apa sih yang paling Anda sukai di Saung Karuhun ini dan mengapa? Menurut saya sih nasi liwetnya dengan sate maranjungnya, karena nasi liwetnya itu mempunyai rasa yang khas dan juga gurih. Terus cocok juga dimakan saat seperti ini di tengah alam. Terus sate maranjungnya juga sangat cocok dengan bumbu kacangnya. Terus dagingnya juga empuk. Cocok juga dimakan saat siang hari setelah berkeliling menikmati suasana di sini. Bagaimana pengalaman Anda dengan suasana dan nuansa tempat ini, Kak? Pengalaman saya dengan suasana dan nuansa di Saung Karuhun ini sangat menyenangkan karena dengan adanya suasana yang sejuk, yang asri, yang indah, terus juga dengan adanya budaya yang kental di sini. Jadi menurut saya ini sangat cocok untuk melepas penat setelah kegiatan sehari-hari. Apakah ada saran dan masukan dari kakaknya tentang peningkatan Saung Karuhun ini untuk masa yang akan datang, Kak? Saran saya sih untuk menambahkan acara budaya Bali misalnya, karena kan kalau budaya Sunda sudah sering ya di sini. Terus juga masakannya juga kalau bisa itu supaya bisa menarik dan memperkaya pengalaman pengunjung juga. Itu menurut saya sih kayak gitu. Terima kasih ya Kak atas waktunya, waktunya. Iya. Apakah ada tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata lokal seperti Saung Karuhun? Ya, tantangannya mungkin kami ya dalam mempromosikan unsur pariwisata. Karena unsur pariwisata luas ya, ada dari tarif wisata, akomodasi, dan kuliner. Nah, kalau kita Saung Karuhun itu kan bidang kuliner. Ya, tantangannya kami harus benar-benar menelaah cara promosinya seperti apa ya. Terus di sisi lain teknologi kan sekarang sudah benar-benar meningkat ya. Jadi kita mengikuti perkembangan teknologi ya. Kita terus pantengin aja di media digital ya, medsos gitu ya. Kami branding dengan adanya Saung Karuhun, kami branding tentunya tidak Saung Karuhun aja, semua produk wisata ya. Produk wisata itu kan banyak ya, salah satunya berarti ya itu tadi ada akomodasi, kuliner, dan wisata. Kita branding dengan
kita punya tagline dengan tagline Kuningan Blue ya. Bahwa Kuningan itu sekarang kan sudah mempunyai tagline Kuningan Blue. Tagline Kuningan Blue adalah tagline-nya pariwisata. Gitu. Jadi setiap di unsur pariwisata, akomodasi kuliner dan DTW itu ya minimal itu harus ada Kuningan Blue seperti itu. Jadi kita bantu promosinya, tantangannya seperti itu ya, kita harus benar-benar mempromosikan sesuai dengan teknologi sekarang ya. Tetap kita pantengin di medsos, kita juga kita pantengin di media digital. Kita punya platform Kuningan Blue ya. Di dalam platform Kuningan Blue itu banyak informasi wisata ya, banyak wisata, ada akomodasi, perhotelan, kuliner dan daya tarik wisata. Jadi bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara itu bisa melihat informasi wisata Kuningan melalui platform digital kita. Ada lagi sih Pak pertanyaannya? Apa ada rencana atau program kegiatan yang akan datang yang bertujuan untuk lebih memajukan Saung Kalur? Ya, itu programnya ya. Untuk itu kami tetap programnya kita tetap nanti kita mungkin menggandeng para influencer ya, untuk mempromosikan setiap objek-objek wisata, kuliner dan perhotelan seperti itu. Kita mungkin nanti juga kita branding ya, karena tugas kami adalah mempromosikan tentunya. Jadi mungkin langkah berikutnya dengan mungkin kita juga sambil mengadakan event-event ya, mengadakan event-event tentunya di daerah sekitaran Warung Dharma atau Saung Karuhun, agar kenapa ya mungkin nanti dengan event-event tersebut mereka bisa wisatawan terpancing untuk menghadiri tersebut, dan nanti wilayah sekitar itu mungkin akan menjadi tujuan mereka sambil mereka mendatangi event tersebut seperti itu. Karena di sana sudah bagus ya, di wilayah Dharma itu ada Pipir Cai, ada Saung Karuhun, kan juga ada Jagara Eco Park. Udah banyak wisata gitu, ya kami mungkin nanti berusaha semaksimal mungkin untuk apapun itu untuk mempromosikan unsur pariwisata seperti ya contohnya kuliner, terus ada perhotelan dan data wisata seperti itu.